Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu buku-buku apa aja yang aku beli di bulan November dan Desember 2021. Harus disebutin tahunnya biar nggak bingung. Dimulai dari bulan November. Buku yang aku beli yang pertama adalah Filosofi Teras karya Henry Manang Piring. Ini adalah edisi spesial, edisi terbatas dalam rangka merayakan cetakan ke-25. Aku beli di Gramedia Supratman dan aku pakai diskon dari Telkomsel Point. Jadi aku dapat potongan 50.000. Ini buku yang populer banget, bestseller, dan aku udah lama banget pengen baca. Pas ada diskon, dan ini juga kan lagi edisi spesial, akhirnya aku beli. Tapi waktu itu sempet bingung, sempet kecewa, karena aku suka banget sama cover yang aslinya. Dan sedangkan ini yang edisi terbatas, ada 2 warna, terus aku pilih yang ini. Ini tuh ternyata cuma jaket, cuma sampul. Aku bahkan dikirimin video dari Gramedia Supratmannya, ngeliatin bahwa ini nih, masih ada nih sampul aslinya di dalam. Jadi jangan ragu buat beli gitu. Terus akhirnya aku beli. Oh ya, di edisi terbatas ini beda sama edisi cetakan ke-24 dan sebelumnya, karena di sini selain covernya, ini ukurannya juga lebih gede. Terus ada bab tambahan tentang pandemi. Aku pengen buka sih ini plastiknya untuk ngeliat gitu sih sampulnya. Tapi aku nggak yakin bakal baca deket-deket ini gitu. Jadi mending dibiarin aja ya plastiknya biar bukunya nggak kotor. Buku kedua adalah, susah. Last Tank Standing karya Lauren Ho. Ini buku yang aku beli juga dari diskon itu, jadi aku dapat potongan 50.000 lagi. Aku ini belinya di Gramedia Trans Studio Mall. Aku bahkan dapat bonus notebook kecil gitu. Dan ada pesannya. Terima kasih sudah belanja. Aku beli buku ini karena ngeliat reviewnya di channel Aresi. Terus aku ngobrol sama Ica, gimana kita kalau baca bareng gitu, terus kita sama-sama beli bukunya. Dan ini udah beres aku baca nih. Dan emang seru banget. Ceritanya tentang Andrea Tang. Dia tuh jadi satu-satunya anggota keluarga Tang gitu yang masih single. Ditanya-tanya kan, ngapa nikah? Dan dia sebenarnya udah punya karir yang bagus, tapi dia masih ada target untuk karir yang lebih tinggi. Terus dia sebenarnya udah punya pacar, tapi malah putus. Dia mencoba untuk menyatukan kembali hidupnya gitu, karir, cinta, dan dirinya sendiri gitu, keluarga. Ini settingnya di Singapura, karakternya orang Asia Tenggara, jadi ya mirip banget sama Crazy Rich Asian, tapi ini mungkin nggak terlalu mewah, banyak mewah-mewahnya sih, tapi lebih ngeliatin yang kelas pekerjanya. Gimana ya, dia nggak kayak amat sih, tapi banyak barang bermerek, lebih ke perkantorannya lah. Aku suka banget sama ceritanya, dan ini juga salah satu buku favorit aku di 2021. Buku selanjutnya adalah The Hating Game, karya Sally Thorne. Oke, aku punya nih The Hating Game versi bahasa Inggris di sini, dan itu buku favorit aku. Makanya aku beli lagi ini, versi bahasa Indonesia. Udah tahu kali ya ceritanya tentang apa, karena aku sering banget ngomongin buku ini. Aku jelasin lagi. Ini tentang Lucy dan Josh yang saling benci gitu, dan mereka sama-sama jadi asisten di sebuah kantor penerbitan. Ketika ada sebuah promosi datang, dua-duanya tuh bersaing gitu untuk dapetin posisi itu. Film adaptasinya udah tayang Desember, tapi sayangnya masih di US. Bisa sih aku nonton, tapi harus pakai VPN, dan bayarnya lumayan mahal gitu, jadi aku belum nonton. Terus aku mikir sambil nunggu filmnya nanti tersedia di luar US gitu, internasional, ya aku mungkin baca bukunya lagi gitu. Mungkin dengan baca yang versi bahasa Indonesia bakal bukan beda sih ceritanya, kerasa nggak baca ulang gitu, karena bahasanya beda, feel-nya mungkin beda, tapi ini belum dibaca. Lalu buku selanjutnya adalah buku-buku dari satu penulis yang sama, Ruth Priscilla Angelina. Penulisnya tuh nerbitin buku baru ini, yang judulnya R.D. Light Vengeance, terbitnya Desember sih. Tapi aku udah dapet bukunya bulan November, udah mulai dikirim.
Terus aku juga punya novel lain dari penulis ini yang Forever Monday, terus Black, sama Tokyo dan Perayaan Kesedihan. Aku suka gitu dengan aura suram, depresi, sedih yang ada gitu biasanya di cerita dari penulis ini. Jadi aku belilah, ya aku pre-order buku ini. Sambil nunggu bukunya, aku juga cari novel-novelnya yang dulu, yang udah langka. Aku belilah 2 novel ini. Yang pertama itu yang Grey Sunflower sama Rainbow and Ocean. Ini aku belinya pre-love. Aku cari di 2 marketplace. Ini mungkin udah ada kuning-kuningnya, tapi ini termasuk bagus. Sangat dirawat sama pemilik sebelumnya. Dan lucunya ya, aku tuh beli yang ini dulu. Terus pas aku nyari yang ini, ternyata sellernya juga punya ini gitu. Kalau aja aku nunggu lebih lama gitu, atau aku nyari buku yang ini dulu, mungkin aku bakal beli 2 buku ini dari seller yang sama gitu, dari satu seller aja. Mereka mungkin nggak tahu, cuma aku ngerasa bego aja gitu. Aku rencananya bakal baca buku ini dari awal, dari karya-karya yang awal, sesuai urutan, dan mungkin juga aku baca ulang 3 buku sebelumnya. Dan kita masuk ke bulan Desember. Buku yang aku beli adalah, ya ini aku beli pakai Telkomsel Point lagi, jadi ada diskon 50.000. Ini belinya di Gramedia mana ya? Kayaknya Gramedia TSM deh. Iya. Dan bukunya adalah Save the Cat. Ini adalah buku non-fiksi tentang teknik menulis. Ya, dan aku tertarik karena ada kucingnya. Ada teknik atau trik menulis cerita, bikin struktur cerita. Ada poin atau ngebayangin gimana cara nyelamatin kucing. Metode Save the Cat. Itu jadi maksudnya apa? Makanya aku beli. Jadi adalah buku yang sebenarnya aku incar dari bulan November. Dan aku udah nyiapin tuh, nyisihin si poinnya gitu untuk beli 1 buku lagi. Tapi waktu itu belum masuk ke toko buku fisik gitu. Jadi aku tunggu. Akhirnya masuk toko buku tuh. Dan akhirnya aku beli. Dan buku selanjutnya, dan buku terakhir, adalah The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Ini aku beli dengan Telkomsel Point juga. Tapi diskonnya nggak nyampe 50.000, cuma 10.000. Cuma lumayan banget tuh. Jadi aku tukerin Telkomsel Point sama voucher Tokopedia, terus aku beli bukunya di Tokopedia. Belinya di Togamas. Jadi udah diskon lagi. Tapi sedihnya pas aku beli itu aku lagi nggak punya duit ya. Lagi akhir bulan. Kamu nggak punya duit tapi beli buku tentang duit. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Di sini ditulis Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir. Nggak gitu bacanya. Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang. Kok aneh sih? Mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Jadi, kita bakal belajar dari pengalaman orang itu tentang uang, biar kitanya nggak jatuh ke lubang yang sama, atau milih jalan yang lebih baik. Dan ini buku-buku yang aku beli di November dan Desember 2021. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumayan banyak ya. Selama 2021 kayaknya nggak pernah beli buku sebanyak ini. Seingatku pas 2 bulan itu aku emang lagi stres dan larinya itu ke beli buku. Dari 8 buku ini yang udah aku baca baru 1 nih, yang Last Tank Standing. Tapi The Hating Game aku udah baca sih sebenarnya. Cuma ya yang ini belum. Ada 3 buku non-fiksi dan 5 buku fiksi. Semoga aja buku-buku ini bisa beres dibaca di tahun 2022. Kasih tahu aku kalau kamu udah baca salah satu dari buku-buku ini, atau mungkin ada rekomendasi gitu mana yang harus aku baca duluan. Tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching.
wajahnya, yang manis.